Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Mazmur 100 ayat 1-3. Jemaat dengan penuh kasih disilakan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 194 bait 1-3. Dikau yang bangkit maha mulia. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Sekarang ini
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 sebagai nats pembimbing. Jemaat mari sambut puji Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 178 ayat 1 dan 2, Allah mengutus. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampuni kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Jemaat mari sambut berita anugerah ini dengan menyanyi bersama PKJ nomor 266 ayat 1 dan 2, dalam nama Yesus Tuhanku. Diampuni
sampaikan ini padamu, belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam dunia, ku sampaikan kini padamu, besar kuasa-Nya batasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, sekarang mari dengar hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai 16, untuk itu jemaat dijemput berdiri. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya mengundang saudara-saudara mengambil bagian dalam pembacaan ini. Kita akan membacanya berbalasan. Saya akan membacakan setiap ayat ganjil 9, 11 dan seterusnya. Jemaat bersama-sama membacakan setiap ayat genap 10, 12 dan seterusnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara-saudara, demikian jauh hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. PKJ 239, perubahan besar. Perubahan
hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku berdebar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanmu sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat silakan. Kita akan masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kekal yang kami kenal sembah puji dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk hidup kami. Saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon terangilah hati dan pikiran kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dalam ibadah minggu hari ini, yang juga menjadi pembacaan seluruh jemaat GEP Sultra hari ini, terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu.
Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Dari pembacaan firman Tuhan saat ini kita diajak untuk merenungkannya dengan tema "Aku telah melihat Tuhan". Ini adalah perkataan dari Maria Magdalena di bagian ayat terakhir dari pembacaan kita. Aku telah melihat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita masih boleh lagi berhimpun. Dan teristimewa kita dapat lagi kembali menghayati masa-masa dari kebangkitan Kristus. Tidak bisa dipungkiri saudara-saudara bahwa peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati memang bukanlah sebuah peristiwa yang mudah untuk dipahami, apalagi diterima sebagai sebuah kenyataan, sebagai sebuah kebenaran. Dari permulaan peristiwa ini bahkan sampai hari ini, itu terus menjadi bahan perbincangan, bahkan perdebatan yang tidak pernah selesai. Dan tentu saja bahwa itu berlaku bagi mereka yang masih ragu, bahkan tidak percaya Yesus telah bangkit. Namun demikian saudara-saudara, kita pun saat ini boleh belajar dari pengalaman para murid dan orang-orang yang hidup dekat dengan Yesus pada masanya. Seperti Maria Magdalena yang disebut dalam bacaan kita. Bahwa mereka pun pada mulanya begitu sulit memahami peristiwa itu. Begitu sulit mereka menerima kenyataan itu, bahkan kebenaran dari peristiwa itu. Terlalu sulit. Dan ini bukan dugaan. Tetapi Alkitab sendiri mencatat pengalaman-pengalaman sulit itu bagi mereka. Kalau kita coba melihat satu persatu, kita akan mendapati, misalnya pertama kita lihat dalam catatan Yohanes pasal 20. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua.
di mana ketika Maria Magdalena menuju ke kubur Yesus, ia mendapati bahwa kubur itu pintunya telah bergeser. Dan dia langsung menduga bahwa jenazah Yesus telah dicuri orang. Yesus telah hilang. Dan karena itu dia tidak masuk ke dalam, tapi dia langsung berbalik dan menuju ke tempat Petrus dan murid yang lain. Memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah dicuri. Jenazah Yesus telah dicuri. Sudah hilang. Dan itu Petrus dan murid yang lain itu menyaksikan sendiri. Mereka masuk ke kubur dan melihat memang Yesus sudah tidak ada. Lalu mereka berbalik ke tempat mereka. Ketika mereka berbalik, mereka tidak menunggu Maria. Maria tiba di kubur, Petrus dan murid yang lain itu sudah tidak ada. Maria begitu bersedih. Ia berdiri terpaku di depan kubur kosong itu sambil menangis dengan sangat sedih. Karena ia tahu jenazah Yesus sudah tidak ada. Bukan karena dia bangkit. Yang dia tahu itu hilang. Yang kedua, dalam pengalaman Maria di kubur itu, ia kemudian tahu dan percaya bahwa Yesus bangkit. Dan karena itu ia kembali membawa berita susulan kepada para murid. Aku telah melihat Tuhan. Tetapi apakah berita itu para murid percaya? Tidak, saudara. Dan kita bisa melihat catatan Markus maupun Lukas. Dalam Markus 16 ayat 9 sampai 11 dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sama seperti pembacaan kita. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Itu Markus bilang. Lalu dalam Lukas 24 ayat 9 sampai 11 dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, para perempuan ini, di sana mereka mengalami peristiwa luar biasa. Mereka menyaksikan Yesus yang hidup itu, berjumpa dengan mereka. Lalu mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Itu Alkitab catat. Betapa sulitnya mereka percaya, menerima bahwa itu betul-betul kenyataan. Padahal kalau kita pikir Yesus sudah berulang kali bilang kepada mereka sebelum kejadian itu, sebelum Yesus disalib, berulang kali. Anak manusia akan menderita, dihinakan bahkan dibunuh, tetapi hari ketiga dia akan bangkit. Berulang kali. Tapi rupanya itu tidak tertanam. Atau mereka tidak mengerti dengan itu.
Artinya kalau kita ingin persingkat saudara, mengapa mereka begitu sulit menerima? Ya namanya manusia. Karena peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang tidak biasa. Bahkan di luar jangkauan penalaran logika manusia. Kok bisa? Karena itu saudara, bukan kebetulan. Dan bukan tanpa alasan jika kemudian Yesus yang bangkit ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sungguh-sungguh meyakinkan para murid bahwa dia telah bangkit, bahwa ia sungguh hidup. Dia butuh waktu yang sangat panjang. Dan waktu yang dibutuhkan itu dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Dikatakan di situ, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Butuh 40 hari saudara. Makanya itu kalau nanti kita merayakan hari kenaikan, itu bukan sekedar dia jatuh pada bulan Mei nanti, pada hari Kamis. Itu bukan kebetulan. Catatan 40 hari ini dihitung dari peristiwa kebangkitan sampai ia terangkat ke surga, itu jumlahnya 40 hari. Jadi pada hari ke-40 Yesus terangkat ke surga. Jadi untuk tanya, kapan hari kenaikan? Hari kenaikan terjadi pada hari ke-40 setelah kebangkitan. Dalam kalender gerejawi. Jadi bukan sekedar asal-asalan. Lalu 10 hari sesudah itu Pentakosta. Pentakosta artinya apa? 50 hari. 50 hari diambil dari mana? Dari kebangkitan Yesus sampai Pentakosta itu 50 hari. Jadi sejarah karya penyelamatan Allah itu bukan sembarangan ditetapkan. Benar-benar sesuai urutan yang tepat. Luar biasa. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dari pengalaman ini kita bisa lihat. Dari pengalaman para murid kita bisa melihat bahwa ternyata kubur kosong bukanlah bukti otentik bahwa Yesus bangkit. Mengapa bukan bukti yang otentik? Karena ada banyak faktor yang bisa saja terjadi kalau kubur kosong dijadikan dasar. Karena bisa saja betul bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Jenazah Yesus dipindahkan orang. Makanya kosong. Jadi tidak dapat dibuktikan dengan kubur kosong. Tidak bisa dijadikan dasar yang otentik tentang kebangkitan. Tetapi penampakan diri Yesus yang hidup dari kematian, itulah bukti yang otentik. Itulah bukti yang otentik, yang asli, yang tidak bisa diragukan dan tidak bisa dibantah, saudara. Memang orang dapat berkata, bahkan menduga, bahwa orang yang melihat Yesus yang hidup itu hanya sebuah halusinasi saja. Bisa benar. Kalau Yesus menampakkan diri mungkin 1-2 kali, dan orang yang melihat itu hanya 1-2 orang, bisa jadi halusinasi. Tetapi Alkitab begitu jelas mencatat bahwa peristiwa itu berulang-ulang terjadi selama 40 hari dan disaksikan banyak orang, tidak hanya 12 murid. Dan itu bukan halusinasi. Karena berulang-ulang terjadi dan disaksikan banyak orang. Tidak hanya dilihat, mereka bercakap-cakap, berinteraksi. Bahkan Yesus bilang sama Thomas, Thomas ini kok, ambil itu jarimu kau cucukkan di lambungku. Bahkan pada suatu waktu, di kesempatan yang lain, Yesus menampakkan diri, lalu apa yang terjadi? Mereka sama-sama makan ikan. Jadi bukan sekedar lihat, tapi ada interaksi, ada percakapan.
Ada sesuatu yang mereka lakukan yang menunjukkan betul-betul dia hidup. Dan ini yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tidak bisa diragukan oleh siapapun. Dan mereka inilah saksi-saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka lah pemberita-pemberita pertama yang meyakinkan dunia tentang kebangkitan Yesus. Dan di atas dasar itulah iman kekristenan dibangun. Karena itu iman Kristen dan kekristenan itu sendiri tidaklah berdiri di atas dasar kepalsuan, kebohongan, sebagaimana yang orang lain duga. Karena kalau kekristenan dan iman Kristen berdiri di atas dasar kebohongan, kepalsuan tentang Tuhannya yang bangkit itu, percayalah ia tidak akan eksis lebih dari 2000 tahun ini. Tapi kekristenan tetap eksis sampai hari ini. Meski banyak tantangan dan pergumulan, meski penghambatan, penganiayaan terjadi, gereja terus bertumbuh. Karena mereka percaya, mereka hidup di dalam Tuhan yang hidup itu. Bahkan Paulus lebih kuat menegaskan bahwa kalau benar kekristenan berdiri di atas kebohongan, kepalsuan tentang kebangkitan Yesus, maka sesungguhnya kekristenan dan semua hal yang mereka yakini, orang-orang yang hidup di dalamnya, mereka semua menuai kesia-siaan. Paulus mencatat itu secara jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Orang-orang yang mati dalam Kristus, mereka binasa semua. Dan kamu yang hidup dalam Kristus, kamu semua, kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena percaya kepada kebohongan. Itu Paulus tulis. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena yang benar adalah Kristus memang bangkit. Kristus hidup. Dan karena itu, tidak ada yang sia-sia dari kehidupan kita di dalam Dia. Karena itu berita yang disampaikan Maria Magdalena kepada para murid pada waktu itu bahwa ia telah melihat Tuhan, yang juga disampaikan kepada kita pada hari ini, maka itu sungguh-sungguh adalah berita kebenaran yang harus mengubah hidup kita. Mengubah dalam hal apa? Paling ada 3 hal, saudara. Yang pertama, mengubah cara pandang dan sikap kita untuk menaruh iman kepada Kristus yang bangkit. Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya sebagai Tuhan yang hidup, tanpa harus kita melihatnya secara kasat mata. Sudah cukup Maria Magdalena dan para murid yang lain mewakili kita melihat Dia. Tidak harus kita melihatnya dan baru kita sungguh percaya. Dan itu yang telah dipesankan Tuhan kepada Thomas dan kepada semua muridnya dan kepada kita juga. Yohanes 20 ayat 29 mencatat itu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin, saudara? Itu harus. Cara kita beriman tidak harus selalu logis. Tidak selalu harus kita lihat. Karena itu saudara, kebenaran dari pengalaman Maria Magdalena yang sungguh telah melihat Tuhan itu haruslah juga menjadi bagian dari pengalaman iman kita. Meski kita tidak lihat. Tapi itu harus masuk ke dalam hidup kita, percaya sungguh Yesus hidup. Dan itu terus kita hidupi dalam perjalanan hidup kita. Sebagai sebuah kebahagiaan hidup yang tidak bisa dialami semua orang. Itu anugerah, saudara.
Bahwa kita boleh berada di dalam Dia yang hidup. Kita boleh menikmati semua janji keberkatannya yang hidup itu bagi kita. Itu kebahagiaan luar biasa. Tidak dialami semua orang. Itu hal pertama. Hal yang kedua, saudara, adalah harus mengubah pandangan dan sikap hidup kita. Dari kenyataan kemanusiaan kita yang kadang-kadang merasa kita kehilangan. Kehilangan, kesedihan, kematian, duka cita yang seringkali menguasai hidup kita. Itu harus diubahkan. Diubahkan kepada kehidupan yang lebih berpengharapan, yang harus berpengharapan, yang penuh kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memang akan mengalami semua itu. Sebagai manusia yang hidup di tengah dunia, kita pasti mengalami hal-hal pahit itu. Kesedihan, kepahitan hidup, kesusahan, duka cita, rupa-rupa masalah kita akan alami. Tetapi semua itu tidak akan pernah dan tidak boleh menghalangi pandangan kita, penglihatan kita kepada berbagai harapan, kepada kebahagiaan kehidupan, kepada kemuliaan, dan terlebih kepada Sang Hidup, Tuhan kita. Tidak bisa dipungkiri, saudara, ketika kebenaran ini tidak berlaku, banyak orang meninggalkan Tuhan karena kekecewaan dalam hidupnya. Banyak orang meninggalkan Yesus karena rupa-rupa godaan. Karena mereka tidak mau mengalami kesusahan bagi Tuhan. Mereka hanya mau senang. Banyak contoh, saudara. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Aku telah melihat Tuhan itu menjadi pengalaman kita yang membuat kita bisa mengubah hari-hari hidup kita yang meski secara kasat mata manusia seolah tak berpengharapan. Tapi di sana ada Tuhan yang hidup, yang terus menyertai hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, bahwa kita yang menerima berita ini dan sungguh percaya Yesus Kristus telah bangkit, maka seperti Maria, kita pun diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya, yang diutusnya untuk pergi memberitakan Dia yang hidup bagi dunia, supaya dunia percaya dan mereka boleh menerima keselamatan dan kekekalan hidup karena iman kepadanya. Ada dua cara yang dapat kita lakukan menjikapi hal ini. Kita dapat melakukannya dengan pemberitaan secara verbal, secara kata-kata tentang berita Injil berdasarkan kesaksian Alkitab, supaya banyak orang mendengar berita itu dan menjadi percaya. Kita harus menjadi pemberita-pemberita yang berani bersaksi tentang itu. Tetapi tidak hanya dari sisi itu. Tapi dalam bentuk yang lain kita bisa melakukannya, yaitu melalui pemberitaan dengan cara hidup kekristenan kita. Dari ketekunan iman kita, dari cara hidup kita yang baik, dari kehidupan kita dalam kasih yang sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh rajin beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, membaca firman, berdoa dalam ketekunan, dan lain-lain sebagainya. Orang lain sungguh bisa melihat. Orang lain sungguh bisa merasakan seolah-olah mereka juga akan berkata, aku telah melihat Tuhan. Benar. Tetapi sungguh ironis, saudara-saudara, jika dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen,
yang berdiri dan hidup di atas dasar kebenaran Kristus telah bangkit itu, yang berkuasa itu, yang mengubah kehidupan kita penuh keberkatan. Orang hanya melihatnya penuh dengan apa? Penuh dengan kepahitan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan nuansa kematian saja, bukan berkat. Sangat ironis. Bilang di samping saudara, bukan kamu itu. Tapi kita akan melihat, aku suka lihat dia, tapi bukan selingkuh ya. Aku suka lihat kamu. Damai. Tapi tidak bisa dipungkiri saudara. Kebenaran ini terlalu sulit diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Karena sampai hari ini kita juga bergumul dengan itu. Banyak orang di rumah dia lihat suaminya sudah tidak seperti suaminya. Seperti monster. Juga dia melihat istrinya bukan seperti istrinya, tapi seperti monster. Demikian juga anak-anak melihat orang tuanya tidak seperti orang tuanya, tapi seperti monster. Padahal firman Tuhan mau menyaksikan kepada kita bahwa mestinya dari hidup kita orang merasakan damai, sukacita. Karena dari pengalaman iman itu. Karena Kristus mengubahkan kita bukan lagi orang-orang yang berputus asa. Yang hanya melihat kepada kubur kosong yang tiada arti itu. Seperti Maria yang menangis saja. Tapi kita adalah orang-orang yang mestinya telah diubahkan. Karena kita seperti tema Paskah tahun ini. Berpaling kepada Sang Hidup. Bukan berpaling kepada kematian, kesedihan, kesusahan. Sehingga kalau orang lihat kita, wah senang sekali. Dia membawa berkat. Bukan membawa kutukan, membawa kesusahan, kesedih. Itu bukan hidup kita, saudara. Hidup kita adalah hidup yang diberkati. Amin, saudara. Terpujilah Kristus atas firman-Nya bagi kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan diundang berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang waktu. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah. Berdasarkan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, yang terus boleh kami alami sampai pada hari ini. Tuhan telah memungkinkan kami menjalani kehidupan kami sepekan lamanya. Kami telah berjerih lelah bekerja, menjalani kehidupan pribadi dan rumah tangga kami. Kami mensyukuri semuanya. Dan lebih daripada itu kami sungguh bersuka cita. Karena hari ini kami boleh datang lagi bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus ini.
selaku satu persekutuan sidang jemaat-Mu. Dan kami boleh mengalami kekuatan penghiburan dari firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami semua. Kuasa kebangkitan-Mu terus menopang kami. Dan tolonglah kami untuk terus menghayatinya di sepanjang hari-hari kehidupan yang kami lalui. Supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh kuat. Yang menjalani kehidupan kami dengan benar. Yang mempermuliakan Tuhan. Karena Engkau telah mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang diberkati. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur untuk pertolongan-Mu bagi hidup kami. Di tengah-tengah segala kesulitan yang kami alami. Kami juga mengucap syukur untuk setiap keberhasilan, kesuksesan yang boleh Tuhan perkenankan kami alami. Dan hari ini ketika kami boleh datang di hadirat-Mu, maka kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Memohon perkenan Tuhan untuk kami jalani hidup kami sepekan ke depan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Topangan-Mu bagi hidup kami. Kekuatan kesehatan yang cukup daripada-Mu dikaruniakan bagi kami. Untuk kami jalani hidup kami dengan segala tanggung jawabnya. Kami boleh bekerja dengan baik sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, karyawan, petani, tukang, atau apapun pekerjaan kami. Kami dapat melakukannya dengan kekuatan daripada-Mu. Kami melakukan semuanya penuh berkat, karena Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atasnya. Kami terpelihara secara pribadi, bahkan juga dalam hidup tiap-tiap rumah tangga kami, bahkan selaku persekutuan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami mohon berkat-Mu turun atas tiap-tiap hidup rumah tangga kami. Untuk kami jalani dengan baik, sebagai suami, sebagai istri. Bahkan selaku orang tua bagi anak-anak. Kami mohon berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan anak-anak kami. Anak-anak cucu kami. Yang masih dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Atau mereka yang sudah memasuki usia pendidikan mereka. Dari tingkat pendidikan sekolah dini sampai perguruan tinggi. Berkatilah anak-anak kami Allah. Untuk mereka lalui pendidikan mereka dengan baik. Meski saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Biar pendidikan mereka terus boleh berjalan. Dan Engkau melindungi mereka senantiasa. Peliharakan kehidupan mereka semua. Demikian juga setiap anak-anak kekasih kami. Yang terus berjuang mencari pekerjaan bagi masa depan hidup mereka. Tolonglah mereka semua ya Allah. Bukakan jalan bagi mereka. Karena di dalam Engkaulah masa depan hidup mereka. Dan Engkau memberi yang terbaik untuk mereka. Termasuk anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup mereka. Tuhan kiranya menjawab kerinduan dan harapan mereka. Mengaruniakan pasangan yang terbaik dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Banyak anggota-anggota keluarga-Mu yang bergumul dengan kondisi kehidupan mereka, dengan masalah-masalah mereka. Engkau selalu yang akan menjadi penolong mereka. Demikian juga segala rencana-rencana kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Untuk kami melakukannya sesuai kehendak-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bersama kekasih-kekasih kami di tengah jemaat. Yang Engkau boleh perkenankan ketambahan usia setahun sepanjang sepekan yang sudah lewat. Dan secara khusus hari ini bersama hamba-Mu Joni Sambe dan Hosea Suhalton. Kami mengucap syukur. Dan memohon pertolongan-Mu kepada mereka semua. Untuk mereka mampu menjalani kehidupan yang Allah percayakan dalam keberadaan mereka. Di tengah hidup pribadi, bahkan dalam hidup keluarga. Kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu terhadap keluarga-keluarga-Mu yang Engkau perkenankan boleh ketambahan usia pernikahan mereka di minggu yang telah berjalan. Tuhan menolong mereka semua. Mensyukuri usia pernikahan yang Tuhan anugerahkan. Dan mereka terus boleh menjalani pernikahan mereka dengan penuh sukacita.
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, kami juga mohon perkenan-Mu. Sepekan ke depan ini ada banyak kekasih-kekasih kami yang akan ketambah usia. Kami mohon perkenan Tuhan menambahkan usia mereka dan memberkati setiap sukacita kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu. Datang membawa setiap kekasih-kekasih kami di tengah jemaat-Mu yang saat ini sementara mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mohon lawatan-Mu bagi kehidupan mereka semua. Memberkati makanan, minuman, obat-obat yang mereka gunakan. Seluruh upaya yang dilakukan yang berkenan kepada-Mu diberkati. Supaya kiranya mereka semua dapat dipulihkan. Kami mohon segala perkenan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang-orang tua kami di tengah jemaat yang sudah lanjut usia. Para janda, para duda, anak yatim piatu. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan mereka. Engkau menjadi penopang mereka, penghibur dan penolong hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mohon juga pertolongan-Mu kepada panitia pembangunan Gedung Semar Jemaat Oraet Labora, agar Engkau terus memberi semangat kepada mereka, kemampuan dalam mereka mengorganisir pembangunan Gedung Semar, supaya pada waktunya boleh selesai dengan baik. Kiranya jemaat-Mu dan seluruh donatur terus diberkati, supaya kebutuhan pembangunan ini tersedia hingga selesainya. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah persekutuan kami selaku jemaat, kami mengalami duka cita bersama dengan keluarga kekasih hamba-Mu, Penatua Yohana Salempa, di mana orang tua mereka telah Engkau panggil dari tengah-tengah hidup mereka di Tanah Toraja. Hiburkan dan kuatkan segenap keluarga yang memangku duka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara menderita karena bencana alam yang dialami di NTT. Hiburkan, kuatkan mereka semua. Tolong mereka ya Allah. Bahkan seluruh upaya pemerintah dan seluruh stakeholder masyarakat yang membantu. Berkati semua upaya yang dilakukan. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami hamba letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terus memohon perlindungan Tuhan bagi hidup kami semua, khususnya saat ini ketika kami masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Lindungilah hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Ini kami yang datang kepadamu memohon, mengucap syukur bersyafaat. Sambut sempurnakan. Juga ketika hari ini hamba-hamba-Mu yang telah ditetapkan akan dilantik sebagai panitia perayaan hari ulang tahun PKB Gap Sultra yang ke-30 sekelas Kendari Konai Utara. Kiranya mereka semua diberkati melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan syukur dan syukur bulanan kita. Sambil pulih diedarkan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 145 bait 1 sampai 4. Aku melangkah ke rumah Tuhan.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini di rumah masing-masing, mari kita datang membawa korban syukur kita di hadapan Allah, mari berdoa. Bapa di dalam sorga sumber hidup dan berkat, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu atas setiap perolehan yang kami terima dari tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap perbendaharaan kami, untuk lumbung-lumbung yang selalu terisi, makanan minuman yang tersedia di atas meja-meja kami. Kepadamu kami datang menaikkan syukur kami, Bapa. Kami berterima kasih oleh karena kami tahu Engkau sumber dari semua yang kami alami dan yang kami peroleh. Karena itu dari hidup yang Engkau berkati kami datang, Bapa, memohon. Berkatilah kiranya, kuduskanlah kiranya persembahan anak-anak-Mu ini, yang kami sampaikan kepadamu sebagai tindakan iman kami kepadamu ya Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Berkenanlah kiranya Engkau atas persembahan kami ini, Bapa, supaya dapat dipakai demi hormat dan kemuliaan nama-Mu dimanapun persembahan ini dipakai. Berkatilah persembahan-persembahan yang kami kumpulkan melalui kantong-kantong kolektor, melalui amplop-amplop syukur bulanan, melalui persembahan-persembahan khusus, persepuluhan. Berkati semua, Bapa, dan biarlah semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Sambil kami terus memohon supaya berkati setiap kerja dan jerih payah kami. Berkati dan ajar kami mengelolanya dengan bijaksana, supaya melaluinya kami memberitakan Engkau sumber berkat hidup kami yang memuaskan dan mengenyangkan kami. Dalam nama Yesus, sumber hidup dan berkat yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali, kita akan menyaksikan. Thank you. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love.
Pelantikan. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Klasis Kendari Konawe Utara nomor 553 garis miring Romawi 2.1 garis miring A.2 tahun 2021 tentang pembentukan dan pengesahan panitia perayaan hari ulang tahun ke-30 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GEP Sutra Klasis Kendari Konawe Utara. Badan Pekerja Majelis Klasis Kendari Konawe Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, membentuk dan mengesahkan panitia perayaan HUT ke-30 pelayanan kategorial pria kaum bapa GEP Sutra lingkup Klasis Kendari Konawe Utara tahun 2021 dengan komposisi personalia panitia sebagaimana terlampir. Kedua, panitia dalam melaksanakan tugasnya agar senantiasa berkoordinasi dengan BPM Jemaat Oret Labora Kendari, Sekom PK PKB Klasis, dan pengurus PK PKB Jemaat Oret Labora Kendari, serta para penasihat panitia lainnya. Kemudian melaporkan hasilnya secara tertulis kepada BPM Klasis Kendari Konawe Utara selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai. Ketiga, pelantikan dilaksanakan di dalam ibadah minggu di Jemaat Oret Labora Kendari pada tanggal 11 April 2021 dan dilaksanakan oleh Ketua BPM Klasis Kendari Konawe Utara. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kendari pada tanggal 1 April tahun 2001. Badan Pekerja Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, Ketua Pendeta Stephen Saimani STH bertangan. Lampiran SK BPM Klasis nomor 53 garing Romawi 2.1 garing A.2 tahun 2001. Tanggal 1 April tahun 2001. Susunan panitia perayaan hari ulang tahun ke-30 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GEP Sutra Klasis Kendari Konawe Utara tahun 2001. Penanggung jawab BPM Klasis Kendari Konawe Utara, Seki Sekom PK PKB Klasis Kendari Konawe Utara. 2. Penasihat BPM Jemaat Oret Labora Kendari, pengurus PK PKB Jemaat Oret Labora Kendari, para ketua PK PKB Jemaat Seklasis Kendari Konawe Utara, Bapak Dr. Insinyur Effendi Patulak MSc, Bapak Johnson Sidupa SH, Bapak Yansen Bua SP. Romawi 3, panitia pelaksana. Kepada nama-nama panitia yang kami sebutkan untuk ke depan. Ketua, Jamie Martin ST. Sekretaris Julius YR Sandu SH. Bendahara Daniel Victor Pasolang SH. Seksi acara ibadah Joni Ramba SE, Johan Kanto SE MM, selaku Petrus Sidupa, Imawan Loman Esos. B. Seksi seminar. Koordinator Dr. Anus Yosep Yori Bungin. Ferdinand N. Bonde SPD MPD. Dasat Rengga SH. Galen Larobu SIP. Seksi lomba seni. Koordinator Insinyur Sastian Setiawan. Insinyur Yonatan Lada, Bonga Tasik SPDK, Nepri Matipa ST, Matius Madedharma AS. Seksi olahraga, catur, Janes A. Sipayung, AMD, selaku koordinator. Yakob Pelaupesi, Luki Songkilawang, Demianus De Mangape, Felix Eldad Larobu STMT. Domino, Koordinator Ardianus. Henry Lolo Payung SP, Prima Sinaga, Misterius Ragindo SH. Tenis meja, Koordinator Yonatan SPD. David Heber SH. David Sidupa SE. Paulus Singkai, Nyoman Alit.
4. Bola voli. Koordinator Edison Kodo SPD MPD. Yul Loget SE. Melkias. Daud Sanda Tiboyong. Amin Rumpa SE. Seksi Usaha Dana. Koordinator Stanley Kuhuparu SE. Aswido STMT. Victor Daniel Lavolio. Watono Pianus. Jeffrey R. Laban STMM. Dian Prasetyo Nugroho ST. Novaringan Yung SPMM. Teddy Ronald Deli SEMM. Adris Tio. Para bendahara PKPKB Jemaat Seklasis Kendari Konawe Utara. Seksi perlengkapan dan tim multimedia. Koordinator Salmon Aspit Kotnan. Jamie Albert Lomban. Benihan STP. Salmon Salombe. Yenri A. Rongkaloe. Stefanus Pasenggong. Robi Palebangan. Jamie Saputra Panggita. Morris Leo Maunansa ST. Gerbetson Mahabuat. Noventus Joshua Han. Seksi Keamanan, AKP Yunus Pataran selaku koordinator. Aibda Kiki Reskianto LST. Brigadir Salmon Rambakila. PKPG Jemaat Oret Laburak. Seksi Dokumentasi, Dr. Anus Bayu Adi Siwi selaku koordinator. Steve Leonard Hehanusa. Ricky Januar Sidupa. Seksi Konsumsi, Ibu Listin Bolilanga, koordinator. Ibu Teddy Malondahan. Ibu Apriani Rizal Lolopayung. Ibu Marlina Matius Madedharma. Ibu Hasma. Ibu Yuliana Santi Wulandari Lawolio. Ibu Natalia Albin. Seksi tim medis, koordinator Ibu Helena Lawolio Escape. Ibu Nova Kristianti, Ibu Ripka Bane, TC Krisenli Kodo, tim COVID Orel. Apabila ada nama-nama yang belum disebutkan, untuk naik ke atas. Nah, lagi. Badan Pekerja Majelis Klasis Kendari Konawe Utara. Ketua Pendeta Stephen Saimane STH bertanda tangan. Berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Klasis Kendari Konawe Utara nomor 53 garing Rumawi 2.1 garing A.2 garing 2021. Maka pada hari ini Minggu 11 April 2021, saya sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus dan sekaligus sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, melantik saudara-saudara sebagai panitia perayaan hari ulang tahun ke-30 pelayanan kategorial pria kaum bapa Gep Sutra seklasis Kendari Konawe Utara tahun 2021 di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudara. Amin. Selamat. Ya, selamat semua. Ya, selesai. Ada. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kasih pula saya mengajak kita semua untuk dapat mengikuti warta jemaat kita pada
hari ini 11 April 2021 ada banyak penekanan dan ada tambahan. Saya mulai dari kebaktian syukur keluarga pada hari ini, Minggu 11 April 2021 pada jam 17.00, tempat kebaktian pada keluarga Ibu Nurhaida Marianus di lorong swadaya Jalan Saweri Gading. Pelayan Pendeta Elasar N. Bonde STH. Yang berikutnya, yang tidak tertulis dalam warta jemaat ini, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, pada jam 18.00 akan dilaksanakan ibadah keluarga pada keluarga Yakub B. Palampesi di Rayon 5 dengan alamat BTN Kendari Permai, Blok C5 nomor 8. Pendeta pelayan juga Pendeta Elasar N. Bonde. Selanjutnya, penekanan kotak kasih minggu depan pada 18 April 2001 ada baskom kasih untuk biaya pendidikan bagi anak anggota jemaat Orel yang kurang mampu. Mohon partisipasi dari seluruh anggota jemaat. Info dari PKPKB, poin pertama, disampaikan kepada panitia hari ulang tahun ke-30 tahun PKB Klasis Kendari Konawe Utara akan dilaksanakan rapat perdana pada Selasa 13 April 2021 jam 18 bertempat di Sekretariat PKPKB Orel. Dimohon kehadiran seluruh panitia dan masing-masing seksi mempersiapkan rencana dan atau program pelaksanaan kegiatan yang akan dibahas pada saat rapat. Atas perhatian dan kehadiran diucapkan terima kasih. Poin kedua, hari ini Minggu 11 April 2021 pada ibadah pertama, kedua, dan ketiga ada aksi parkir PKPKB Orel dalam pencarian dana untuk mendukung kegiatan PKB Klasis Kendari Konawe Utara. Masuk desa, kegiatan pembangunan sarana kamar mandi, konsistori, dan teras gereja di pos pelayanan Gep Sultra Jemaat Immanuel Tondo Loyo. Poin ketiga, disampaikan kepada peserta PKB Klasis masuk desa di pos pelayanan Gep Sultra Jemaat Immanuel Tondo Loyo, Kecamatan Oheo, Konawe Utara, bahwa pelaksanaan kegiatan dimulai pada hari Sabtu dan Minggu 17 dan 18 April 2021, keberangkatan ke lokasi kegiatan kumpul di Gereja Orel pada hari Jumat 16 April 2021 jam 14.30.
Terima kasih atas perhatiannya. Yang berikutnya, info dari PK Perki Orel. Retreat dilaksanakan tanggal 23 April sampai dengan 24 April 2001 di Villa Cahaya Topulaga. Yang akan mengikuti retreat agar mendaftar di koordinator Perki masing-masing di rayon. Paling lambat tanggal 21 April 2021. Berkumpul di gereja tanggal 23 April 2021 pukul 15. Dan bagi yang PNS berkumpul pukul 17 dengan membawa peralatan makan serta alat tulis dan Alkitab. Selanjutnya, berita duka. Telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di sorga, ibu dari penatua Yohana Salempang di Toraja, tanggal 10 April 2021. Majelis Jemaat Orel menyampaikan turut berduka cita yang mendalam dan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Selanjutnya, Minggu tanggal 11 April hari ini 2021, sesudah ibadah kedua jam 10, ada rapat bersama BPMJ dan tim COVID-19. Dimohon kehadiran dari tim COVID ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang terakhir, yang hadir pada ibadah kedua ini, laki-laki 86, perempuan juga 86, jumlah keseluruhan 172. Demikian warta jemaat kita. Atas perhatian, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat diundang berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kidung Jemaat 427 bait 1-2, kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, baik yang berada dalam gedung gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 427 bait yang ketiga. Suka menuturkan. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.